yang ada di aplikasi. Datang kita daftar, masukin jelasin aplikasinya, terus kayak scan mata gitu. Terus Itu udah kayak nunggu sehari cair. cair itu di rekening atau cash? Kok bisa tarik ke dana atau rekening bisa Lewat aplikasi berarti. Itu abang dapat berapa waktu itu? dapat 200 ya. Kayak kita dapat duit sekali. Cuma dalam sebulan kita dapat lagi katanya. Terus-terusan dalam yang 1 tahun kalau nggak salah. Totalnya variatif sih, ada yang 170, ada yang 200, ada yang 250, ada yang kemarin teman saya 308. Pak, kalau Bapak sendiri, Pak, 254. Bapak dapat 250. Iya. Oke, nah itu selain diverifikasi semata, nyerahin apa lagi sih Pak? Kayak Nggak ada. Kita nggak nyerahin nomor NIK, nggak. KTP juga nggak. nomor telepon atau Nomor telepon doang. Nomor telepon, akun, terus sama email. apa Bapak tahu nggak? Nggak tahu untuk apa, terus dari siapa, saya nggak tahu. Nah, jadi Bapak cuma Hanya ikut temen aja juga gitu. Namun, di balik antusiasme ini, badai kekhawatiran pun mulai berkecamuk. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, tak tinggal diam. Menyusul laporan dan keresahan masyarakat, Komdigi dengan sigap mengambil tindakan tegas. Terkait dengan Worldcoin, itu kan untuk saat ini atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya, itu kita akan rilis kami sudah kita keluarkan. Maka atas 2 dasar itu kita telah melakukan pembantuan sementara. Sekali lagi 2 dasarnya, keresahan masyarakat, kemudian ketika kita pelajari memang ada izin-izin yang memang perlu diperiksa lebih lanjut. Ada ketidaksesuaian nama. Nah, dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat. Tapi di saat yang bersamaan kami juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Dan kita juga melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini. Rekam jejak digital aplikasi World.id kini berada di bawah pengawasan ketat. Keputusan Komdigi ini bukan tanpa alasan. Retina mata dengan pola uniknya yang bahkan lebih individual daripada sidik jari merupakan salah satu bentuk identitas yang paling tak tergoyahkan. Menurut pakar keamanan siber, jika data ini jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya bisa sangat fatal. Membuka celah bagi penyalahgunaan identitas dan tindak kejahatan siber yang tak terbayangkan. Ini adalah salah satu biometrik dari manusia yang tidak bisa dipalsukan. Jadi artinya dari manusia lahir sampai nanti manusia meninggal, irisnya tidak akan berubah. Kalau orang membuat autentikasi menggunakan password atau menggunakan PIN atau menggunakan kartu akses, kalaupun itu hilang bisa diganti lagi. Tapi kalau iris itu tidak akan bisa diganti lagi gitu. Nah, oleh karena itu data pribadi kita yang berbentuk iris atau retina ini harus kita jaga ke depannya gitu. Teknologi pembacaan iris dan retina ini sudah semakin canggih. Handphone sekarang ini sudah banyak yang menggunakan verifikasi iris. Bank-bank besar di dunia sudah menggunakan iris untuk melakukan transaksi gitu. Fasilitas-fasilitas intelijen, fasilitas-fasilitas militer, fasilitas-fasilitas pertahanan keamanan itu juga banyak menggunakan verifikasi iris, sehingga jangan sampai nanti data iris kita gitu, siapapun itu gitu ya, karena kalaupun sekarang masih anak-anak, nanti begitu dewasa dia jadi jenderal, irisnya tetap sama tuh gitu. Ternyata bisa digunakan orang untuk masuk ke instalasi militer misalkan. Nah, oleh karena itu kita harus jaga baik-baik data biometrik kita, terutama iris. Ketertarikan masyarakat pada Worldcoin ini adalah cerminan dari kondisi sosioekonomi yang ada. Janji uang instan, meski jumlahnya tak seberapa, sangat menarik bagi sebagian masyarakat yang mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ini adalah godaan instan di era digital.
Retina WorldCoin mampu membius banyak masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, karena beberapa alasan. Pertama, jelas keuntungan ekonomi, karena memang ada pendapatan yang bisa diperoleh di sana. Bahkan ada yang bisa memperoleh sampai sekitar $150, yang artinya kalau dirupiahkan tentu nilainya juga sangat tinggi. Yang kedua adalah daya tarik teknologinya. Ini sesuatu yang baru yang masih membuat ada orang-orang yang mungkin tidak terbius urusan uangnya, tapi tertarik untuk menjajal teknologi dan inovasi baru ini. Dan yang ketiga, jelas lemahnya pengetahuan atau literasi tentang keamanan data. Langkah konkret pun seharusnya diambil oleh Komdigi. Opsi untuk menghapus sekitar 500.000 data retina yang telah dikumpulkan oleh aplikasi World ID pun seharusnya dilakukan. Kisah heboh WorldCoin menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya kesadaran akan nilai data pribadi di era digital. Identitas kita adalah aset yang tak ternilai harganya, dan kita harus berhati-hati dalam menyerahkannya kepada pihak manapun, terlebih dengan imbalan yang bersifat sementara.